Perkenalkan, nama saya Nugra dari Salatiga. Malam hari ini saya ingin menceritakan pengalaman yang terjadi ketika saya masih berumur 15 tahun. Pada waktu itu, tepatnya tahun 2005. Singkat cerita, di kampung saya kebetulan ada orang meninggal. Dan layaknya adat yang biasa dilakukan di desa kami, setiap ada warga yang meninggal, sehabis tahlilan, kami terlebih dahulu untuk kumpul-kumpul, menemani si tuan rumah. Dan kebetulan di tempat itu diadakan kumpul-kumpul sampai 40 hari. Ketika itu saya terbangun sampai sekitar jam 2:30 pagi. Lalu saya pamit pulang. Awalnya semua baik-baik saja. Dan dalam perjalanan pulang, jaraknya memang lumayan, sekitar 400 meter dari rumah saya. Ketika sampai tikungan pertigaan, saya dikagetkan dengan sesuatu. Saya dikagetkan karena setelah tikungan, saya melihat ada orang berdiri di tengah jalan. Tetapi saya pikir, mungkin itu tetangga yang lagi nongkrong. Dari kejauhan, kira-kira jaraknya sekitar 100 meter, saya melihat sosok itu. Kemudian saya lanjutkan perjalanan saya. Tetapi sosok yang awalnya saya kira orang itu juga ikut berjalan semakin mendekati saya. Dan perlahan-lahan jarak di antara kami pun semakin dekat. Dan makhluk itu pun perlahan-lahan menjadi semakin besar. Dan pada jarak sekitar 15 meteran, alangkah kagetnya saya. Makhluk yang saya lihat itu menjadi tinggi sekali. Tingginya sekitar 2,5 meter sampai 3 meter. Makhluk itu setinggi rumah. Makhluk itu hanya diam dan menyilangkan tangannya. Sejenak saya tertegun. Saya tidak bisa menggerakkan badan saya. Saya hanya bisa terpaku kepada makhluk itu. Sekilas saya melihat jarinya.
Jari-jarinya yang sebesar pisang dan matanya sebesar gayung, berwarna hitam pekat. Langsung saya mencoba berlari. Dan sesampainya di rumah, langsung mendobrak pintu. Dan ketika berada di dalam, saya mencoba mengintip jendela. Dan kagetnya, makhluk itu pergi, tetapi dengan cara melayang. Makhluk itu pergi melayang menuju ke arah kebun yang kosong. Dan mulai saat itu, saya tidak berani lagi pulang selarut itu. Apalagi dalam kondisi sendirian. Pernah juga sewaktu-waktu teman saya pulang dari rumah Pak Leknya. Dia pulang jalan kaki. Kebetulan rokok yang dia pegang tiba-tiba mati. Lalu dia berhenti di depan pohon langsep. Dan dari sekitarnya ada yang bilang bahwa Mas nyileh mawone. Dan saya pun kaget. Kok teman saya ngomong sendiri? Lalu karena saya yang heran, saya mencoba menepuk pundaknya dan bertanya, "Bang, kamu tuh kenapa sih? Kok ngomong sendiri?" Dan teman saya berkata, "Ini loh, rokokku mati. Mau minjem masnya yang lagi ngerokok ini loh." Lalu dengan bingung saya pun menjawab, "Lah, mas tuh dari tadi tak lihat-lihat, dari tadi ngomong sama pohon loh." Dan dengan kaget, teman saya menjawab, "Loh, orangnya hilang." Ternyata menurut teman saya, saat itu ada orang yang sedang merokok di dekat pohon. Orangnya setengah tua dan menggunakan peci. Ketika itu belum sempat teman saya meminjam api, keburu saya tepok. Selang beberapa waktu berlalu, saya dan teman saya pulang dari masjid, melewati jalan itu. Tetapi tiba-tiba dari arah kebun ada suara seperti buah nangka yang jatuh. Dan tidak lama setelah itu, seketika tercium bau wewangian. Bau wewangian yang wangi sekali. Dan seketika saya sadar bahwa di situ memang ada pohon nangka. Tapi waktu itu pohonnya tidak berbuah. Alhasil, saya dan teman saya pun lari tunggang langgang. Dan waktu kemarin saya cerita soal rumah kosong itu, memang benar mas.
sering nampak anak kecil, lelaki dan perempuan lari-larian di atas tanaman pagar. Dan saya bersama teman saya pernah juga nongkrong sampai larut. Tiba-tiba dari sebelah rumah itu muncul anak kecil dengan telanjang dada, berhenti dan memandang saya sambil nyengir. Ditinggal kedip, makhluk itu langsung berlari. Dan sekian yang bisa saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mbak Gifta, satu cerita yang menarik dari Nugra di Salatiga ya. Dan saya tidak tahu, ini sebenarnya ada beberapa kejadian yang diceritakan, tetapi sepertinya tempatnya pun bisa dibilang hampir berdekatan. Iya. Seperti itu ya. Jadi masih di satu kawasan. Dan itu semua ketika Mas Nugra ini masih berumur 15 tahun. Iya. Awalnya melihat sosok tinggi besar yang pada akhirnya ketika bertemu dengan Mas Nugra lalu lari ke arah kebun. Dan juga sepertinya dari kebun yang sama Mas Nugra dan temannya ini juga sempat beberapa kali mengalami kejadian. Salah satunya adalah melihat orang yang sedang merokok di dekat pohon. Lalu ketika lewat jalan itu juga pernah dari kebun ada suara nangka jatuh. Padahal di situ ada pohon nangka tetapi tidak berbuah. Sebenarnya ada apa di kawasan itu Mbak Gifta? Tepatnya di kebun dan juga jalan itu. Oke. Kalau dilihat dari tahun ya, tahunnya itu kebunnya cukup luas. Kalau sekarang mungkin sudah ada beberapa rumah ya, atau bangunan seperti itu. Dan ini tuh bisa dibilang genderuwo gundul. Oke. Kenapa? Gak berbulu sama sekali. Oke. Dan tidak berbau. Jadi untuk bentuknya seperti apa gambarannya? Kepala, seperti orang gitu? Ya besar ya, besar. Berkepala besar. Badannya pun juga besar. Ya pokoknya tapi kulitannya coklat tua gitu loh. Nggak hitam gitu. Matanya juga besar, terus bukan melotot ya. Uratnya tetap kayak apa, malah lebih banyak putihnya. Jadi aku lihat nggak ada kayak pupil gitu ya yang hitam gitu, nggak ada seperti itu. Jadi memang besar banget. Oke. Terus ini bukan yang apa ya, yang penunggu atau kuasa. Itu barusan suara apa ya? Kayak ada yang lempar ya. Iya. Ngelempar kaca. Kaca luar kah? Iya. Kalau aku dengar sih gitu. Oke. Dan ini cukup kaget karena jarang kita mengalami hal seperti ini. Bahkan sepertinya tidak pernah ya Mbak ya, selama kita siaran. Selama saya siaran pun jarang. Iya. Bukan jarang ya. Tidak pernah sama tidak sekali. Pernah. Dan bahkan kami yang menggunakan headset pun sampai dengar. Benar. Oke, lanjut. Ini mungkin sebelum dilanjut, dari sosok itu kah? Ya. Oke, jadi datang ke studio pada malam hari ini. Ya. Nih ya. Dan tidak suka untuk diceritakan. Bukan. Tapi? Jahil. Oke. Bukan jahat ya, jahil. Ya.
memang apa ya, sifatnya tuh kayak anak kecil gitu, kayak suka ngeganggu. Cuman bentuknya tuh gede, hitam gitu. Terus Dan ini masih merinding terus dari kanan loh. terus kayak lebih apa ya, dia tidak jahat, energinya sebenarnya tidak negatif ya, tapi cukup mengganggu buat warga atau buat mungkin yang bisa ngerasain adanya dia gitu. Oke. Tapi pada saat itu sosok ini terbang itu menuju kebun. Itu memang rumahnya di situ, maksudnya tempat singgahnya di situ. Iya. Oke. Nah, aku lanjut ya. Itu kan temennya sempat melihat ada laki-laki yang Setengah sedang tua merokok. gitu. Itu yang apa ya? Kayak yang ngejaga. Tapi di situ juga ada satu sosok apa ya, nggak wajar tapi dihormati sama sosok-sosok yang lain. Jadi Maksudnya? masih dari bentuk ya. Dari bentuk tuh semuanya kayak apa ya? Kayak ulet bulu gitu loh, yang nempel-nempel banyak. Oke. Gitu. Itu yang ngejaga dan dihormati. Aku nggak tahu dan aku nggak bisa ngerasain energi apa yang dia yang dia punya, atau dia itu lebih ke negatif atau ke positif atau ke netral aja gitu. Oke. Tapi ini juga berada di kebun itu, Mbak. Oke, baik. Sebenarnya kebunnya ini nggak singgup, tapi banyak pohon. Oke. Seperti itu. Cukup rimbun gitu ya berarti. Rimbun sih ya. Ya, seperti itu. Tapi untuk apa ya, gangguan-gangguan yang dialami mungkin oleh Mas Nugra atau warga-warga di sekitar situ, itu sebenarnya berasal dari mana, Mbak? Dari sosok genderuwo ini kah atau sosok yang lain? Iya. Jadi si genderuwo ini di kebun itu kan kalau biasanya tuh pasti random ya, maksudnya sosoknya tuh ada yang cowok, ada yang cewek, ada yang anak kecil gitu. Kalau di sana nggak, laki-laki semua, nggak ada yang kuntilanak, sundel bolong dan lain-lain. Oke. Tapi ini ya energinya udah kecampur, maksudnya jadi satu persatu tuh nggak bisa dirasain satu persatu karena mereka udah nyampur, terutama yang dihormatin itu. Baik. Dan bisa dibilang itu tadi bisa sedikit menjelaskan gangguan-gangguan yang dialami Mas Nugra ya di Salatiga. Iya. Yes. Seperti itu. Dan terima kasih Mbak Gifta atas tanggapannya, dan juga terima kasih juga untuk Nugra di Salatiga yang sudah menceritakan pengalaman mistisnya. Dan kembali kita buka lagi untuk kerabat Imelda yang ingin bergabung dan